Ketemu kembali bersama saya di channelnya FM. Berikut ini akan membahas tentang kisah Sabto Palon dan Ki Semar atau Ki Semar dengan Syekh Subagir. Berikut ini kisahnya dari Syekh Subagir. Kisana, siapakah Kisana ini? Tolong jelaskan. Kemudian Sabto Palon menjawab, aku ini Sabto Palon, pamomong panggembala tanah Jawa sejak zaman dahulu kala. Bahkan sejak zaman kedewataan para dewa, akulah pamomong para kesatria leluhur. Dulu aku dikenal sebagai Sang Hyang Ismoyo Jati, lalu dikenal sebagai Ki Lurah Semar Bodronoyo, dan sekarang zaman Majapahit ini namaku dikenal sebagai Sabto Palon. Syekh Subagir kemudian menjawab, oh berarti Kisana ini adalah danyang penguasa tanah Jawa ini. Perkenalkan, Kisana, namaku adalah Syekh Subagir, berasal dari tanah Sam Persia. Sabto Palon pun menjawab, ada hajat apa gerangan jenengan diko Anda rawuh datang di tanah Jawa ini? Syekh Subagir, saya diutus oleh Sultan Muhammad yang bertata di negeri Istanbul untuk datang ke tanah Jawa ini. Saya tidaklah datang sendiri, kami datang dengan beberapa kawan yang sama-sama diutus Baginda Sultan. Kemudian Sabto Palon bertanya, ceritakanlah selengkapnya Kisana supaya aku tahu duduk permasalahannya. Syekh Subagir, baiklah, pada suatu malam Baginda Sultan Muhammad bermimpi menerima wisi dari Hyang Akarya Jagat Gusti Allah, Zat yang Maha Suci Maha Luhur, diperintahkan untuk mengutus beberapa alim ulama ke tanah Jawa ini. Yang dimaksud orang alim ini adalah sebagai pendeta, brahmana, dan resi di tanah Hindu. Pada bahasa kami disebut ulama. Kemudian Sabto Palon pun bertanya lagi, jadi jenengan diko ini termasuk ulama itu tadi? Kemudian Syekh Subagir menjawab, ya, saya salah satu utusan dari yang dikirim Baginda Sultan. Adapun tujuan kami dikirim kemari adalah untuk menyebarkan wawara suci, ajaran suci, amat dari agama suci yaitu Islam. Kemudian Sabto Palon bertanya lagi, bukankah Kisana tahu bahwa di tanah Jawa ini sudah ada agama yang berkembang, yaitu Hindu dan Buddha yang berasal dari tanah Hindu? Buat apa lagi Kisana menambah dengan agama yang baru lagi? Kemudian Syekh Subagir menjawab, biarkan kawula dasi rakyat yang memilih keyakinan sendiri. Bukankah Kisana sendiri sebagai danyangnya tanah Jawa lebih paham bahwa sebelum agama Hindu Buddha masuk ke Jawa ini, di sini pun sudah ada kapitayan kepercayaan, kapitayan atau ajaran asli tanah Jawa yang berupa ajaran Budi. Kemudian Sabto Palon menjawab atau bertanya, ya, rupanya Kisana sudah menyelidiki kawula Jawa di sini. Memang di sini sejak zaman sebelum ada agama Hindu dan Buddha sudah ada kapitayan asli. Kapitayan adalah kepercayaan yang hidup dan berkembang pada anak cucu di Nusantara ini. Kemudian Syekh Subagir menjawab, jika berkenan tolong ceritakan bagaimana kapitayan yang ada di tanah Jawa ini. Sabto Palon menjawab, secara ringkas kepercayaan Jawa begini, manusia sejak zaman Jawa sejak dari zaman para leluhur dahulu kala meyakini ada Sang Maha Kuasa yang bersifat tan kena kinoyo ngopo, tidak bisa digambarkan bagaimana keadaannya. Dialah pencipta segala-galanya, Bawono Agung dan Bawono Alit, jagat besar dan jagat kecil, alam semesta dan alam manusia. Wong Jawa meyakini bahwa Dia yang Maha Kuasa ini juga dekat dengan manusia. Dia juga diyakini berperilaku sangat welas asih. Dia juga diyakini meliputi segala sesuatu yang ada. Karena itu masyarakat Jawa sangat menghormati alam sekelilingnya. Karena itu
Karena bagi mereka semuanya mempunyai sukma. Sukma ini adalah sebagai wakil dari Dia yang Maha Kuasa itu. Jika masyarakat Jawa melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta, mereka lambangkan dengan tempat yang suwung. Suwung itu kosong, namun sejatinya bukan kosong, namun berisi Sang Maha Ada. Karena itu pemujaan orang Jawa disebut Sanggar Pamujan. Disinilah di salah satu bagian dibuatlah sentong kosong, tempat atau kamar kosong atau arah pamujan, karena diyakini bahwa di mana ada tempat suwung, di situ ada Yang Maha Kuasa. Lantas kemudian saya subagir, nah itulah juga yang menjadi ajaran agama yang kami bawa, untuk memberi ageman, pegangan atau pakaian yang menegaskan itu semua, bahwa sejatinya dibalik semua wujud ini ada Sang Wujud Tunggal Sang Wujud Tunggal yang menjadi pencipta, pengatur, pengayom dan alam semesta. Wujud Tunggal ini dalam bahasa Arab disebut Al-Ahad. Dia maha dekat kepada manusia, bahkan lebih dekat dia daripada urat leher manusia itu sendiri. Ajaran agama kami menekankan budi pekerti yang agung, yaitu menebarkan welas asih kepada alam kemubiar, kepada sesama atau titah atau makhluk. Lihatlah Sang Danyang, betapa sudah rusaknya tatanan masyarakat Majapahit sekarang. Bekas-bekas perang saudara masih membara, rakyat kelaparan, perampokan, penindasan ada di mana-mana. Ini harus diperbarui budi pekertinya. Kemudian Sabtu Palon pun menjawab, aku juga sedih sebenarnya memikirkan rakyatku. Tatanan sudah kubrah, para pejabat negara sudah lupa akan dharma. Mereka saling sikut untuk merebutkan jabatan dan kemewahan duniawi. Para pandito juga sudah tak mampu berbuat banyak. Orang kecil saling tunjang, susah payah mencari pegangan. Zaman benar-benar zaman edan. Kemudian saya subagir, karena itulah mungkin Sang Maha Jawata Agung menyuruh Sultan Muhammad Turki untuk mengutus kami ke sini. Jadi wahai Sang Danyang Tanah Jawa, izinkan kami menebarkan muara suci ini di wewengkon wilayah kekuasaanmu. Kemudian Sabdo Palon, baiklah jika begitu, tapi dengan syarat-syarat yang harus kalian patuhi. Kemudian saya subagir, apa syarat itu wahai Sang Danyang Tanah Jawa? Kemudian Sabdo Palon menjawab, pertama, jangan ada pemaksaan agama, dharma atau kepercayaan. Kedua, jika hendak membuat bangunan tempat pemujaan atau ibadah, buatlah wangun bangunan luarnya nampak cakrak gaya Hindu Jawa walau isi dalamnya Islam. Ketiga, jika mendirikan kerajaan Islam, maka ratu yang pertama yang harus dari anak campuran. Maksud campuran adalah jika bapaknya Hindu maka ibunya Islam, jika bapaknya Islam maka ibunya harus Hindu. Keempat, jangan jadikan wong Jawa berubah menjadi orang Arab atau Persia. Biarkan mereka tetap menjadi orang Jawa dengan kebudayaan Jawa, walau agamanya Islam. Karena agama setahu saya adalah dharma, yaitu lelaku hidup atau budi pekerti. Hati-hati jika sampai orang Jawa hilang Jawanya, hilang kepribadiannya, hilang budi pekertinya. Yang adiluhum, maka aku akan datang lagi. Ingat itu, 500 tahun lagi jika syarat-syarat ini kau abaikan, aku akan muncul membuat goro-goro. Kemudian saya subagir menjawab, baiklah, syarat pertama sampai keempat aku setujui. Namun khusus syarat keempat pertama, betapapun aku dengan kawan-kawan akan tetap menghormati dan melestarikan budaya Jawa yang adiluhum ini. Namun jika suatu saat kelak karena perkembangan zaman dan ada perubahan, maka tentu itu bukan dalam kuasaku lagi.
biarlah Gusti Kang Akaryo Jagat yang menentukan. Wallahu a'lam bishawab. Semoga penjelasan sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.